Oke, jadi ya memang sebagai sesama pendidik pastinya sedih ya ngelihat hasil PISA yang seperti itu dan arti dari kurvanya itu. Jadi yang tadi kalau di negara lain dari lahir sampai sekolah masih normal kan gitu. Jadi tetap yang paling banyak itu yang di tengah, yang biasa-biasa aja kan gitu. Nah, Indonesia itu yang paling banyak justru yang kurang kan gitu. Padahal lahirnya kan harusnya normal kan. Nah, inilah yang ini yang harus kita benahi. Nah, bagaimana cara membenahinya? Ini menarik. Kalau tadi kita lihat kajian yang tadi muncul, dengan kita itu kemampuan membacanya itu sangat di bawah dibanding negara-negara lain. Bangsa Indonesia ini sekarang dianggap sebagai bangsa yang functionally illiterate. Artinya bangsa yang buta huruf secara fungsi. Artinya orang Indonesia bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Nah, kan gitu. Jadi tentunya ini harusnya jadi tanggung jawab kita ya pendidik. Ya kan? Kita harus melihat lagi apakah benar kita ini sudah mendidik anak-anak kita untuk mampu membaca dengan kemampuan yang betul-betul mereka memahami bacaan. Atau tadi sebetulnya yang penting ngejar nilainya. Ya kan? Jadi asal apa yang bisa dihafalkan, ya kan, seakan-akan mereka sudah bisa membaca, padahal sebelumnya mereka sama sekali tadi buta huruf secara fungsi. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Yang pertama, kita melihat banyak sekali PAUD dan TK di Indonesia ini yang sudah mengajarkan membaca dan berhitung dengan simbol. Nah, ini menurut kajian dari beberapa universitas, termasuk dari OECD sendiri, ini bukan meningkatkan kemampuan literasi mereka, malah merusak. Jadi anak-anak yang masih usianya di bawah sekolah dasar, jadi di bawah 7 tahun, jangan diajarkan membaca atau berhitung dengan simbol dulu. Yang harus ditekankan adalah perbanyak dibacakan. Bukan membaca, tetapi dibacakan. Nah, kenapa ini dibacakan? Ini kalau di dunia bahasa disebut membangun kemampuan temporal. Artinya otak dilatih menerima informasi yang cepat. Karena tempo kan cepat kan gitu. Temponya cepat kan gitu. Nah, jadi dari bahkan masih di dalam perut, ya, belum lahir nih, sampai sebelum SD, perbanyaklah membacakan. Bukan mendongeng, kan gitu. Kalau mendongeng itu problemnya adalah tergantung dari cerita yang orang tua atau guru ingat. Nah, apalagi orang Indonesia ingatnya kancil nyolong timun. Akhirnya yang disimpan, oh boleh nyolong berarti kan. Ceritanya itu aja kan gitu. Nah, kalau membaca sekarang kan apalagi dengan e-book itu kita bisa ketemu jutaan cerita yang bermacam-macam. Bahkan beberapa sekolah binaan saya itu saya minta PJJ ini untuk yang PAUD dan TK isilah dengan membacakan cerita. Jadi anak itu terbiasa menerima informasi dari informasi yang pendek kepanjang kan begitu. Nah, itu yang dilatih otak mereka dengan membacakan cerita. Kemudian juga otak mereka akan terstimulasi untuk berpikir.
Ya kan, dengan membacakan kan mereka harus membayangkan kan gitu. Jadi otaknya sendiri terstimulasi untuk berpikir, ya kan, punya kreativitas kan begitu. Membayangkan ini akan menstimulasi berpikir kritis tadi yang Ibu sampaikan. Nah, yang paling penting lagi adalah dengan guru atau orang tua memberikan contoh dengan membaca, terekam di otak mereka, oh saya dicontohkan caranya belajar, kan gitu. Jadi sudah menjadi sebuah habitus kalau terbiasa dengan membaca. Nah, ini yang disiapkan dari anak sebelum SD ya. Nah, kalau ini sudah terbentuk, ya kan, nanti mulai SD mereka akan semakin bisa mulai diajarkan untuk membaca yang disebut dengan spatial skills. Nah, ini juga mereka akan membacanya karena sudah terbiasa menerima informasi cepat, mereka nanti juga membacanya akan bisa semakin konteksnya panjang.